Jadi saya katakan simsalabim, menteri ya. Saya pribadi berharap orang-orang yang memuja dan memuji Prabowo itu menjadi pejabat agar mereka tidak sia-sia. Ya. Termasuk Fahri Hamzah tentunya. Karena kalau dia jadi menteri, maka tentu dia akan istilahnya akan bisa mengejawantahkan teori yang selama ini dia ucapkan, ya, misalnya memberantas korupsi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya berharap Fahri Hamzah menjadi menteri penertiban aparatur negara, misalnya begitu, atau apa saja yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Ini serius ya, karena saya ingin orang-orang yang terbaik di sekitar Prabowo yang diangkat, bukan yang bermasalah. Budiman Sujatmiko misalnya harus membuktikan bahwa dia cocok menjadi menteri desa misalnya, untuk menghilangkan korup di desa, tetapi juga memajukan desa. Berapa desa ya? Itu lebih hebat dari menteri dalam negeri ya. Kemudian siapa lagi yang melipir ke Prabowo? Ya dijadikan penasehat atau apapun ya. Nah ini penting agar yang menang menikmati ya, tetapi biar nanti rakyat menagih apakah dia betul-betul bisa dipercaya atau tidak ya. Misalnya gini, saya ingin Prabowo menjaga demokrasi misalnya begini. Dia mengatakan, saya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak ingin anak-anak bangsa ini dikebiri dalam hal berpendapat. Saya ingin negara ini menjadi negara yang bebas, silahkan berpendapat, dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Negara tidak akan menangkap, tidak akan mengeksekusi, tidak akan mempersekusi mereka yang hanya berpendapat. Kan mesti gitu harusnya. Misalnya yang saya bayangkan, aparat negara diadakan tidak untuk mempersekusi rakyatnya sendiri, tapi untuk menjaga Indonesia, kedaulatan Indonesia, menjaga orang-orang Indonesia dari orang jahat, bukan orang yang berbeda pendapat. Wah, kalau itu pidatonya saya langsung apresiasi ya. Ya. Tapi tidak ada presiden yang mengatakan begitu. Presiden kecenderungannya adalah tidak mau dikritik. Begitu ada orang yang mengkritik, mulailah dia membiarkan anasir-anasir kiri kanannya untuk melakukan serangan ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ya. Ya, sobat sekalian, saya mengangkat Fahri Hamzah ya, yang mengatakan bahwa yang namanya Prabowo itu seperti Soekarno. Jadi saya katakan simsalabim, menteri ya. Saya pribadi berharap orang-orang yang memuja dan memuji Prabowo itu menjadi pejabat agar mereka tidak sia-sia ya. Termasuk Fahri Hamzah tentunya. Karena kalau dia jadi menteri, maka kemudian tentu dia akan istilahnya akan bisa mengejawantahkan teori yang selama ini dia ucapkan, ya, misalnya memberantas korupsi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya berharap Fahri Hamzah menjadi menteri penertiban aparatur negara, misalnya begitu, atau apa saja yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Ini serius ya. Karena saya ingin orang-orang yang terbaik di sekitar Prabowo yang diangkat, bukan yang bermasalah. Budiman Sujatmiko misalnya harus membuktikan bahwa dia cocok menjadi menteri desa misalnya, untuk menghilangkan korup di desa, tetapi juga memajukan desa. Berapa desa ya? Itu lebih hebat dari menteri dalam negeri ya. Kemudian siapa lagi yang melipir ke Prabowo? Ya dijadikan penasehat atau apapun ya. Nah ini penting agar yang menang menikmati ya, tetapi biar nanti rakyat menagih apakah dia betul-betul bisa dipercaya atau tidak ya. Nah ini ada pujian dari Fahri Hamzah yang mengatakan Fahri Hamzah anggap Prabowo setara dengan Soekarno, memiliki kemampuan berbicara yang hebat ya. Oke.
kita lihat kenyataannya, diajak debat aja pusing dia. Harusnya kan kalau dia punya kemampuan berbicara yang hebat ya, debat itu dia jago dong. Ini kan debat dia tidak jago ternyata. Dia hanya bicara sendiri, itu pun kalau dikasih panggung ya. Oke, ya seperti Megawati yang kita tidak pernah lihat dia debat ya. Oke. Jadi pemimpin yang cenderung dari atas ya, mengawang-awang gitu, karena dia tidak muncul dari bawah ya, dari perdebatan di masyarakat. Oke. Fahri Hamzah anggap Prabowo setara dengan Soekarno, miliki kemampuan berbicara yang hebat. Wartakotalive.com Jakarta. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan Indonesia akan segera memiliki seorang presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno. Presiden tersebut nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia. Jadi salah satu dari pilar penting Indonesia Emas 2045 itu adalah munculnya presiden yang akan menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia, kata Fahri Hamzah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita akan punya presiden yang punya kemampuan menjuru bicarai Indonesia seperti Presiden Soekarno dulu, sambungnya. Pikiran dan pandangan Soekarno ketika itu, kata Fahri, mampu menjelaskan keberadaan negara baru bernama Indonesia dan berani melakukan konfrontasi dengan negara lain. Kita harus bedakan ya antara sosok dan dengan akibat yang terjadi ya. Ingat zaman Bung Karno Indonesia krisis loh ya. Tapi di masa Pak Harto, Soeharto kemudian sangat slow karena beliau fokusnya dalam membangun infrastruktur dasar dari sebuah negara maju dan modern, katanya. Kendati begitu, Soeharto, lanjut Fahri, berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Tidak hanya di kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga politik dan pendidikan. Apa iya ya? Tapi setelah itu penjuru bicaranya kurang keras. Pak Habibie, B.J. Habibie hanya sebentar. Gus Dur juga, lalu masuk ke Ibu Megawati, Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer tapi dikenal soft, katanya. Kemudian kita masuk ke Pak Jokowi yang kira-kira mirip juga dengan Pak Harto yang agak fokus kepada pembangunan imbuhnya. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno selain kemampuan bahasa asingnya yang cukup baik. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjuru bicarai kepentingan Indonesia di dunia internasional tapi tidak dengan konfrontasi. Terpilihnya Pak Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia, katanya. Ya jelas saja karena mereka heran kok bisa ya. Menantu Presiden Soeharto yang dikenal sebagai penguasa otoriter kok bisa berkuasa di Indonesia yang reformasi dan demokrasi, ujarnya ya, dalam alam demokrasi dan alam reformasi. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini menilai pidato Prabowo Subianto dalam forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura pada Sabtu 1 Juni sangat luar biasa ya, baru berarti ya. Pak Prabowo mengajak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang galau. Mereka masih berpikir ideologinya bahwa perang itu masih diperlukan karena mereka punya industri militer dan sebagainya. Tapi Pak Prabowo mengatakan korban manusia di Ukraina dan Gaza itu harus dipandang sama, katanya. Prabowo, kata Fahri, mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka. This is the Indonesian time. Ini adalah waktunya Indonesia. Ini adalah gilirannya Indonesia menjemput nasibnya untuk terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, pungkasnya. This is the Indonesian time ya. Satu ya. Jangan lupa Bung Karno memimpin Indonesia pertama kali jadi presiden pada usia 44 tahun. Dan kemudian lengser pada tahun 67. Jadi ketika usianya 66 tahun. Jadi memerintah selama kurang lebih 22 tahun.
Dari 44 tahun ke 66 tahun. Menarik ya. Nah, jadi usianya lebih muda dibandingkan Prabowo sekarang yang sudah menginjak usia hampir 73 tahun. Ya. Jadi itu dari sisi usia. Dari sisi kebugaran misalnya, Bung Karno jauh lebih bugar, lebih karismatik ya, karena dia hidup dalam semangat kemerdekaan, bukan hidup yang enak-enak ya seperti Prabowo. Hidup yang serba berkecukupan misalnya. Bung Karno dari pembuangan satu ke pembuangan lainnya. Jadi ini menumbuhkan sikap mental dan kepercayaan diri yang berbeda. Termasuk ketika di dunia internasional. Bung Karno seorang pembaca, menguasai banyak bahasa dan juga flamboyan penampilannya, sangat percaya diri. Jadi susah kita mengatakan demikian. Jadi kalau di dunia internasional seorang Prabowo Subianto adalah ya mungkin dianggap orang sebagai seorang tua saja. Orang tua yang kebetulan bisa jadi presiden dan kemudian tidak terlalu bugar secara fisik misalnya dan tidak punya kemampuan diplomasi yang luar biasa ya, karena tidak bisa TikTok ya. Kalau bicara satu arah saja, tapi untuk TikTok misalnya tidak cukup piawai. Misalnya kalau diinterview oleh televisi cenderung memojokkan lawan interviewnya ketika diserang dengan pertanyaan-pertanyaan, cenderung defensif. Ketika ditanya ada ancaman bagi demokrasi, ditanya wartawan Bloomberg kan kelihatan defensif, bukan memberikan penjelasan yang bisa meyakinkan dunia internasional. Dari situ kan kita kelihatan ini kemampuan untuk berdialog itu tidak kuat, kemampuan untuk bermonolog karena membaca naskah, karena kemudian didrive oleh kemampuan berorasi misalnya bisa. Jadi kita membutuhkan tidak hanya yang monolog tapi juga dialog. Makanya saya katakan orang mengatakan Prabowo tegas. Saya mengatakan tegasnya di mana ya? Tegas sama pemarah emosional itu hal yang berbeda. Tegas itu adalah sikap dasar untuk jelas. Sebagai contoh misalnya, terhadap pemberantasan korupsi, kita harus lihat dia tegas atau tidak. Misalnya, menyetop. Misalnya gini, saya ingin Prabowo menjaga demokrasi misalnya begini. Dia mengatakan, saya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak ingin anak-anak bangsa ini dikebiri dalam hal berpendapat. Saya ingin negara ini menjadi negara yang bebas. Silahkan berpendapat, dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Negara tidak akan menangkap, tidak akan mengeksekusi, tidak akan mempersekusi mereka yang hanya berpendapat. Kan bisa gitu harusnya. Misalnya yang saya bayangkan, aparat negara diadakan tidak untuk mempersekusi rakyatnya sendiri, tapi untuk menjaga Indonesia, kedaulatan Indonesia, menjaga orang-orang Indonesia dari orang jahat, bukan orang yang berbeda pendapat. Wah, kalau itu pidatonya saya langsung apresiasi ya. Ya. Tapi tidak ada presiden yang mengatakan begitu. Presiden kecenderungannya adalah tidak mau dikritik. Begitu ada orang yang mengkritik, mulailah dia membiarkan anasir-anasir kiri kanannya untuk melakukan serangan ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ya. Bahkan Hasto pun kemudian diproses. Jadi politik menakut-nakuti itu menjadi kita tidak produktif sebagai bangsa. Sehingga orang-orang yang kritis, orang-orang yang mau berpikir out of the box nggak berani mengungkapkan pikirannya. Nah, saya berharap Prabowo melindungi itu, melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat. Ya, menyediakan forum perbedaan pendapat. Ya, aduh, ini saya mohon maaf lagi batuk saya. Oke, karena itu disitulah kemudian kita akan melihat apakah dia punya kualitas sebagai negarawan atau kualitas sebagai autokrat, ya, yang tidak tahan menerima perbedaan pendapat. Begitu, dan kita tidak boleh kemudian tidak memperjuangkan demokrasi karena demokrasi dan reformasi itu dengan darah dan air mata. Ada korban jiwa di situ ya. Oke, coba kita lihat
sedikit kita intip ya. Setuju atau tidak setuju pendapat Fahri Hamzah ini ya. Yang mengatakan bahwa Bung Karno dan Prabowo itu seperti Bung Karno. Setuju pendapat Fahri Hamzah, Prabowo seperti Soekarno, 846 yang voting. Setuju 15%, tidak setuju 85%. Coba kita lihat komentarnya ya. Ibarat bumi dan langit jelas beda jauh. Semoga Pak Prabowo jadi pemimpin yang amanah, amin. Salam dari Garut, Bang Refli. Jadi saya mengatakan begini ya. Sebagai warga negara, saya berharap Prabowo Subianto menjadi pemimpin terbaik Republik Indonesia. Tapi sebagai pengamat yang mengamati dari track record, dari tingkah laku selama proses pemilihan, saya pesimis. Nah, mudah-mudahan yang benar adalah Refli Harun sebagai warga negara, which is sebagai rakyat biasa. Tapi kalau seandainya yang benar adalah Refli Harun sebagai pengamat, ya saya sudah menyediakan room atau ruang untuk itu. Jadi itu sobat era sekalian ya. Tak ada yang sempurna, saya takut jadi pendahulunya. Kemudian Sukarni. Udah pernah lihat kadal mirip manusia enggak? Lihatlah Fahri. Oh jangan. 11-12 penjilat Super Eva ngadalin.